ada silet yang khusus itu yang begini itu disilet set 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 gitu aja. Aku praktek itu jadi nggak apa-apa. Bukan ojo disilet sing koyo belah wedhus itu ojo. Ya yang di daerah sininya lah Pak, street gitu. Ya, bukan dicodok ngono Pak, di street. Nah itu biasanya kalau orang anu tuh rada panas sithik, wah itu malah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali saya Ika Tamara Dewi dapat kembali hadir membersamai jamaah Lingkar TV dalam acara Manajemen Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai manajemen sehat Islam terapi bekam. Maka sudah hadir bersama kita guru kita, Ustadz kita, Ustadz Juli Murtado, yang akan mengupas tuntas mengenai tema kita yaitu terapi bekam. Kepadanya kami silakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, monggo kita buka pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebih mudah-mudahan kita lebih mendapat pahala sekaligus mendapat ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ditularkan sehingga mendapat amal jariah kita. Nah, di dalam manajemen sehat Islam itu sebetulnya paketnya saya itu ada 5. Ini yang ketiga. Yang keempat sebetulnya herbal, pakai cara herbal. Terus yang kelima itu menggunakan pijat refleksi. Yang lainnya banyak, tapi nggak mungkin kalau disampaikan ke sini. Seperti tempo hari Pak Toto pengen hipnoterapi Islami gitu. Kita asalnya dari mana, tetapi paket Islaminya jangan dilupakan, karena Sang Maha Penyembuh ya Syafi, Sang Maha Penyembuh itu Allah. Kalau sudah Allah berkehendak menyembuhkan, ono aja lakonnya itu. Seperti Nabi Syu'aib, sudah puluhan tahun sakit, diusir, mambune kira-kira tekan masjid itu mungkin mampu begitu ya, saking buara enak karena hanya diberikan air. Kalau sekarang ini ada yang menafsirkan air itu kemungkinan air yang mengandung kapur, yang mungkin di beberapa gunung ada, yang mengandung belerang, tapi belum tentu, cuma orang menafsirkan. Nah, pada kesempatan ini kita ikuti mungkin sekitar 10 tahun yang lalu saya ikut, itu 3 hari ya. Nah, kalau 1 jam itu lebih banyak pengenalan, tetapi substansinya kalau bisa sakit ditangkap. Monggo Bu, masih ada 1 sebelah sana kosong. Matur. Nah, ini bekam ini anjuran Rasul, ya. Termasuk salah satu tibbun nabawi, ya, pengobatan cara Rasul. Dan ini berkembang pesat, awalnya dari Timur Tengah 4000 tahun sebelum Masehi ya, sudah ada bekam. Cuma
tentu tidak seperti ini, pakai anunya ini dan sebagainya, ya. Pakai apa? Ininya sungu, diresiki, diwalusi sehingga dikasih panas, set gitu. Nah, terus berkembangnya lari ke Tiongkok. Terus sekarang nyebar kemana-mana. Cuma banyak orang yang belum tahu, banyak orang yang belum mengenal itu. Okay. Nah, kalau kita lihat bekam ini terapi kesehatan yang dianjurkan Nabi Islam dengan metode cuping itu ya, disedot menjadi negatif itu kulit ya, disedot, terus kemudian yang ideal itu darahnya dikeluarin. Nah, darah yang dikeluarin itu hanya darah kotor, darah racun. Itu hebatnya. Darah sing api, darah putih, darah apa yang bagus-bagus itu enggak keluar. Yang keluar itu hanya darah kotornya. Nah, kan ada ya untuk membersihkan darah pakai jamu dan sebagainya. Itu paling cepet ya, darah kotornya disedot. Gitu. Kalau rutin tiap bulan dan sebagainya, insya Allah yang darah kotor yang nanti meracuni, mengendap dan sebagainya, merusak tubuh dan sebagainya, otomatis tidak over, ya, sehingga tidak menjangkiti kita. Bisa berupa tumor, bisa macam-macam, segala organ dalam kalau sudah darahnya kotor kan bisa macam-macam, betul gitu ya. Nah, jadi ini menggabungkan aspek aktivasi Qi, energi, terutama meridian, ya, kemudian aliran darah, pijet refleksi, terutama kalau zaman dulu itu pengambilan darah kotor yang mencegah, mengatasi gangguan kesehatan, terutama terkait dengan fisik, bukan non fisik gitu. Ya. Misalnya kalau buat jin, dibekam, jinnya metu, nah, fisik, terutama fisik. Ya. Nah, tentu dengan pendekatan Islami. Nah, waktunya kita doa dulu dan seterusnya, tidak dianjurkan tidak menggunakan alkohol yang nanti nembus dalam, walaupun itu untuk ini gantinya ya semacam ini apa minyak zaitun, minyak ini, itu salah satu fungsinya adalah antiseptik. Yuk kita niatin golek ilmu itu yang bermanfaat minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita, kemudian kita bantu yang lain. Makin banyak kita punya keterampilan tentang ilmu apa, tentang pengobatan, ternyata yang saya alami itu banyak manfaatnya. Delala neng di gitu, podo nunggune wong loro seminggu deh sakit apa, gini tak coba gitu. Mari misalnya gitu, podo nunggune, misalkan orang lagi sakit di rumah sakit dan sebagainya, di mana saja, mana untuk murid-murid nungguannya muntah nih bis itu nggak karu-karuan. Ternyata kalau itu refleksi beberapa titik, diombeni tolak angin sedikit, akhirnya jadi tenang, tidur, terus nggak karu-karuan. Jadi hal-hal semacam itu mari kita semangati, karena salah satu ciri orang yang terbaik anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat kepada orang lain. Okay. Maka mari kita terus belajar itu dapat ilmu ini, dapat pahala, menunaikan kewajiban, okay. Berubah terus, sing api-api, sing kurang-kurang. Nah kalau hubungan dengan kesehatan, monggo masing-masing itu sudah punya ciri. Aku tuh ciri lemahku tuh di sini. Nah, yang lemah itulah, nah iso digoleki bojone, dalam artian pencegahannya sejak awal, ya. Sehingga masing-masing dewe-dewe, oh aku
punya tekanan ini, aku diabetes dan sebagainya. Mudah-mudahan itu mencegah kita sakitnya tidak karu-karuan itu bisa lebih tercegah dan kemudian akan lebih nyaman kita. Orang sehat itu kan lebih produktif, iso ngaji, iso opo, iso kerja dan sebagainya. Nah, orang sakit kan susah, bisa juga nyusahnya saudara-saudara kita dan seterusnya. Rasulullah itu pernah sakit, tapi sangat amat jarang. Bahkan di Arab Saudi itu rumah sakit itu enggak semerbak seperti di Indonesia. Pengen buai rumah sakit, bayangin di Pati ini yang mengajukan mau bikin rumah sakit aja beberapa loh, padahal ya usaha gitu lah. Maka mari kita semuanya itu dengan semangat itu ayo. Jadi kajian manajemen itu saya punya 150 item loh, dan saya sudah banyak praktekkan, termasuk yang gini itu saya sudah sering praktekkan itu. Jadi, nah, maka sebelum kita meninggal kita ingatkan. Nah, kunci dari bekam itu ini amalan Rasul. Kalau kita lakukan berarti kita dapat pahala. Apalagi menjaga kesehatan itu salah satu amal sholat. Membuat kita lebih produktif, lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, kerja ya lebih bagus. Nah, sasarannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit, penyembuhan penyakit, perawatan pasca sakit, terutama fisik. Nah, jadi orientasinya ke sana. Yuk kita berusaha. Jadi kalau kita sebaiknya kita pribadi itu ngecek betul titik-titik lemah kita itu di mana. Terus golek ilmu ini dari mana saja pada orang yang ahlinya di internet dan sebagainya untuk kita nantinya bisa mengantisipasi titik-titik lemah kita. Karena kesempurnaan Allah mendesain manusia, alam dan sebagainya itu di situ ada yang namanya berpasang-pasang. Ada titik lemah, ada titik kuat. Kalau titik lemahnya dikendalikan, maka insya Allah akan tidak berpengaruh banyak. Semuanya. Jadi yang bagus itu kalau pengobatan yang iso menurut saya itu dioplos. Ini ada bekam, ada apa, terus apa, dan seterusnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, waktu ideal bekamnya itu, ideal itu bukan berarti yang lain tidak boleh, tapi optimal di situ. Darah itu di titik puncak di mana kita dianjurkan untuk yaumil bid itu menggelegak itu di 13, 14, 15 bulan. Itu bisa dibuktikan. Kalau dulu ada cerita-cerita kalau manusia serigala atau apa begitu itu pada bulan purnama begitu. Tapi darah memang menggelegak di situ. Kalau punya tekanan tinggi, kolesterol tinggi yang sejenis-jenis panas, titik lemahnya ada di panas, itu akan lebih terasa di yaumil bid itu. Yang paling hebat pengendaliannya itu di poso 3 hari berturut-turut. Nah, pada waktu menggelegak itu nggak baik untuk dibekam. Nah, yang bagus setelah tanggal itu, 14 ke sana itu 17. Nah, bulan Komaria sebaiknya hari Senin, Selasa, hari Rabu dan Sabtu. Itu logikanya gimana? Ya, belum ada ilmiahnya itu. Tapi entah kenapa kalau katanya hari Rabu, hari Sabtu itu darahnya lemah gitu. Sehingga kalau dibekam manfaatnya kurang kuat. Nah, di waktu-waktu ini itu mudah sekali darah kotornya itu terambil. Sehingga aktivasi darah untuk pengambilan darah itu lebih efektif. Jadi seperti itu, ya. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh dibekam, nah, nanti ceritanya nusul, ya. Perut, pinggang wanita hamil, ya.
Terus bagian varises, kalau ada varises itu jangan dibekam, tambah bocor nanti bisa-bisa. Lubang tubuh alami hidung, ya jenengan ngerti dhewe lubang tubuh alami itu deh. Leher kerongkongan di sini jangan, nanti malah itu ketarik, malah itu nggak bagus. Di bagian luka atau tumor, misalnya lagi luka atau sebagainya, jangan dibekam di situ. Nah, jadi itu yang di tempat yang nggak dibolehkan untuk dibekam, malah tambah bengkak gitu tambahan gitu ya. Nah, orang yang tidak boleh lah itu ada di tempat-tempat orang penderita diabetes yang sudah sangat kronis, tinggi terus, parah terus dan sebagainya. Sebaiknya ini sebetulnya ada di buku ini ada, tapi kalau enggak itu butuh ahli ya. Ini dulu saya belajar di Dokter Wada. Dokter Wada itu ada di Tuban ke sebelah sana, itu kemana ya? Tuban, antara Tuban Gresik itu, Lamongan. Ya, dia buka training itu 3 hari. Nah, dia ngarang buku, dia sudah banyak belajar di Cina juga, di Timur Tengah juga, dia juga dokter, dia juga membuka terapi bekam. Jadi memang sudah ahlinya dari segi keilmuan maupun dari segi prakteknya. Dia sudah punya buku ini. Nah ini untuk kronik boleh, tapi ini memerlukan keahlian yang lebih tinggi. Ya. Nah, pasien fisik sangat lemah, wis gak dayani, mungkin sudah tua, yang sudah lemah, anak-anak yang dehidrasi, kekurangan air dan sebagainya. Karena lagi diare terus, misalkan orang terlalu lapar, terlalu kenyang habis makan, itu nggak disarankan. Nah, pasien hepatitis akut yang sudah sangat kronis itu nggak cocok. Kalau pencegahan iya bisa, tapi nek wis tegaknya itu stadium 4 itu ndak. Tapi sebelumnya bisa dicegah, malah lebih baik dicegah. Cuci darah sing wis ndak karo-karuan, tekanan darah yang rendah itu bisa pingsan kalau dibekam darah. Nah, bekam itu ada 2. Nek untuk kita mungkin sementara yang untuk pencegahan itu ya bekam kering istilahnya. Cuma disedot gitu, darahnya ngelumpuk di situ, terus nanti bisa hilang 2-3 hari gitu. Tapi refleksinya kena, aliran C-nya kena, darahnya di situ bisa lancar ya, karena disedot gitu. Tapi pengambilan darah kotornya tidak bisa, atau sedikit dipinggirkan di situ aja gitu, tapi tidak keluar. Nah, jadi itu kekurangannya. Idealnya ya bekam basah atau bekam yang dikeluarkan darahnya juga. Tekanan darah rendah, sedang haid, hamil tua, sakit gemetaran di wajah, di wangis, pokoknya itu mencegah adanya mungkin pingsan atau apa. Padahal sebetulnya nggak risiko, tapi itu perlu dihindari seperti itu. Ya, jadi kan kadang-kadang kan begini ya, dokter itu kadang-kadang kalau orang wis komplikasi, lebih baik nggak usah macam-macam lah, nggak usah putu, nggak boleh ini, nggak boleh. Wis makan sing enak, ini terserah lah gitu, daripada nggak makan, nggak kelebon panganan kayak gitu. Jadi karena sudah komplikasi dan sebagainya, wis opo ae sing seneng semakmen aja, toh ya nggak banyak gitu loh Pak. Wong wis lorone nemen kan gitu tau. Nah, contoh seperti itu. Itu dipandang lebih baik daripada kita makin lemah nggak kelebon, akhirnya titik lemah itu yang menjadi lubang masuknya semakin parah. Jadi kalau kita lihat dari buku apa begitu itu memang migrain, tulang belakang, sakit kepala, kesemutan lambung, ini cukup banyak tuh, bahkan stroke gitu. Nah, ini dan sebagainya ya, gangguan mata, alergi, ini rematik, asam urat, cukup banyak sebetulnya yang bisa disembuhkan lewat bekam.
Tapi kita sarankan awal-awal itu kita nyoba diri kita sendiri, nyoba-nyoba, nggak usah basah dulu, dan kita sing untuk begitu. Kalau saya itu yang paling gampang tuh sambil tiduran. Nah ini ya, ini kan gini kan. Nah, itu kan bisa, misalkan ini. Wah ini titiknya banyak ini. Orang flu, orang apa alergi di sini, ya toh. Sakit gigi, pusing, greges-greges kayak gitu itu. Ini titik ini banyak menyembuhkan. Ini ada 2 titik di atas tuh kahil, terus ini bawahnya itu namanya apa lupa itu ya. Nah, biasanya ini bisa 1 aja, terus ini baru 2. Ini berhubungan dengan dibalik dalamnya. Kalau lambung, ya sing lambung kita di sini toh, ya di situ dipijat itu berpasangan. Kalau apa gitu, ginjal kayak gitu. Paru, jantung mungkin di daerah sini, gitu loh Pak. Nah, jadi itu Islam itu begitu hebatnya Allah itu, sehingga kalau misalkan kita refleksi itu ya, kaki gitu ya, ini pokoknya kepala, ini kepala, ini dari sini nanti untuk menyangkut kemaluan dan sebagainya, organ dalam itu ada di sini. Nah, ini lambung contohnya, ini jantung, terus kemudian ini ginjal daerah sini, kandung kemih, di sini masalah kemaluan, sampai di sini juga dan seterusnya. Jadi iso dibayangin mau diplek nih, ketok itu ya, kepala sebelah sini, sing paling isa tuh sing paling ini gitu, wasir dan sebagainya, mijet sing kayak gitu. Contoh gitulah. Di sini juga begitu. Ini meridian, ya. Jadi gitu, itu bisa enak itu ya. Terus rodok nduwur sithik itu, yang kahil itu rodok nduwur sithik ngene ya. Ngene aja, guys. Nah, itu biasanya kalau orang anu tuh rodok panas sithik, wah itu malah alhamdulillah. Karena itu titik refleksinya kena. Nek kering gini itu nggak usah terlalu disterilisasi dan sebagainya, pokoknya diresiki sabuni dulu, diresiki angin ngono ya nggak apa-apa. Yang perlu lebih hati-hati kalau yang bekam basah, karena itu ada unsur darah lebih steril dan seterusnya. Jadi seperti itu, ya. Sebetulnya efektivitas bekam itu kalau bisa bekam darah itu 3-tiganya dapat. Memperlancar qi yang tersumbat, memperlancar aliran darah, refleksi sekaligus njiko darah kotor yang kita butuh antioksidan itu ya. Nah, jadi gitu. Nah ini contoh beberapa hadis. Quran tidak ono, tapi di hadis banyak. Baik-baik obat yang kamu gunakan adalah berbekam, obat yang paling baik bagimu. Nah, Abu Hurairah bersabda, sekiranya ada sesuatu yang lebih baik dapat kalian gunakan pengobatan, maka adalah bekam, atau bahasa Arab bekam itu hijama. Terus ini melewati seorang malaikat, kemudian wahai Muhammad, hendaklah kamu berbekam. Itu untuk menunjukkan bahwa bekam itu kan murah meriah loh. Murah loh Pak itu. Nah, saya rutin kayak gini terus aja, kesel-kesel bar nyupir tekan anu ngono wis rodok meriang itu dengan ini aja nggak apa-apa. Nah, itu kan sudah rodok ireng ya. Nah, nanti kalau orang masuk angin pasti rodok ilem, merahnya merah kehitaman. Nah, kalau biasa begitu. Nah, ini karena nanti dituduh jus gitu, minta istri suruh nuduh jus gitu, terus dibekam lagi keluar darah, nah, sip itu, enteng itu nang awak. Agak percaya, coba nanti. Nah, ya ini sebaik-baik tukang bekam, menghilangkan darah kotor, meringankan tulang punggung, memperjelas pandangan. Dan kalau jenengan nggak percaya, misalkan ini ya, nyun sewu, kemarin ini itu. Tapi sayangnya ini tuh kalau ngecap kan nggak ada elek, gitu. Nah, nggak ada elek itu rada angel kalau, nah misalnya gini ya. Nah, itu mencerahkan mata itu, pusing-pusing nggak bisa tidur, berarti kroso ini. Ini kalau tak anu ini kroso ini, itu pusing-pusing, kelompok pikiran kita ini judek gitu, udah seperti kayak nggak bisa mikir kayak gitu ya. Mata itu seperti kayak gak cereng kayak gitu itu ya, pusing apa itu, ini bekam sini. Enak makin suwi ya makin ketok nipet itu ya.
gitu, ini senipet nggak bisa nih. Nah ini Pak. Nah, ini kepala misalnya gitu ya, kepala. Ini kalau bekam kering itu kan nggak resiko, no. Ya langsung praktek kawis ngono ya, nggak apa-apa ya. Nanti di-cut belakangan itu. Nah kalau kepala itu memang kudune, nek memang penyakitnya serius, yang membutuhkan di kepala itu ya dicukur. Tapi kalau enggak dikasih minyak gitu, kalau enggak lagi dirodok ditekan ngono ini tekan terus gitu. Nah, cuma ini ono mesin dhewe sakjane. Lah ini kalau kan masih ada rambut kan enggak toh. Nah aku ya tak ngenekne aja li ya 2 menit apa-apa kita sithik kita rodok mulai tak ngenekne ngono. Wah, ini titik ini ada 100 penyakit dari titik kepala ini lah. Ini titik apa ya istilahnya umul muhid itu ibunya penyakit itu ternyata di sini Pak, ngeluh, pusing, terus pikiran judek, stressing, bahkan kadang-kadang orang yang gelang atau apa gitu loh Pak, itu banyak Pak, termasuk ini membuat iso hilang. Nah kan kadang-kadang gitu kan, kangen ngene-ngene ibu-ibu gitu. Tapi kalau memang dia serius perlu dicukur gitu Pak. Dicukur. Nah. Apa nih? Iya bocor. Ya karena itu nek dikasih minyak ngono boleh gampang lagi. Tapi kalau sing serius pengen sembuh apa, ada terapi yang serius itu gelem Bu dicukur sih atau apa gitu ya, cukur sih gitu daerah kritok dengan ini plak gitu. Nah gitu itu enak itu, sing geliang-geliang flu dan sebagainya. Kok kelompokku itu cepat sembuh itu. Kan ono sing ngomong itu geges itu sampai mingguan kayak apa gitu. Mana itu? Nah, ya jadi ini sebetulnya semuanya menyangkut perintahkan umatku untuk berbekam terus gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa bekam itu cara sederhana tapi sebetulnya ilmiahnya luar biasa. Karena cara paling efektif ngetoknya darah kotor itu kan ono darah kotor itu biasanya ngombe iki rutin tiap pagi ya iso. Nah kesuwen dijikuk aja darah kotor sebab yang di kudunya pakai sayatan ya. Badi bekam begini itu sudah merah ini kalau disayat itu nggak kerasa loro itu. Kayak ini sudah sekaligus kayak di apa kuwi? Kayak di pati rosong ngono. Bisa juga nanti di ini ben praktis ya begini aja tek gitu ya. Pakai jarum itu toh nggak dalam. Itu hanya kulitnya. Hebatnya itu darah sing bener itu nggak iso metu, darah sing kotor iso metu. Dan itu mudah sekali begitu dipoles sama apa sama ini gitu, set gitu, ya wes mari nggak keluar darah. Kan sama seperti jarum apa? Bukan jarum tusuk jarum ya, apa? Nah, itu sampai dalam gitu nggak apa-apa itu. Dicabut tuh juga metu darah karena memang darah itu kan memiliki tersendiri ya. Besaran tersendiri. Jadi tidak semuanya gitu. Kok misalnya kita sering donor gitu kan, sampai nempel banget ya, apal uang donor kita ini. Udah berapa? 120 lebih itu ya. Nah itu, walaupun sak mono dingenek nempel kono ya, beku ya wes mari, nggak apa-apa gitu. Nah, contoh seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi contoh, ini yang gaya Rasul ini, kan ada macam-macam titik itu. Nah, ini jadi misalnya di sini. Ya, ini di depan sini juga bisa, di sini bisa ini, tapi area ini area boleh bekam, walaupun yang paling ekstensif umul muhid itu berada di sini, di dekatnya ubun-ubun gitu pokoknya, nah kayak gitu. Itu bisa kalau di dalam bisa 100 penyakit bisa selesai dari situ, ya. Nah, contoh, ini umul muhid ini ya sini ya. Terus ini, kalau sudah dibekam sini, itu mata, telinga, migrain, pusing-pusing di atas juga bisa mempengaruhi migrain juga. Itu bisa membantu.
Ini kan di belakangnya mata, hebatnya itu pokoknya ilmunya itu kalau mata di sini yang belakangnya sini. Ini paru-paru ya, ini jantung nih kan yang burine ngono lho, Pak. Ini anu itu ya dua kayak gitu. Hebatnya itu titik meridian. Meridian C itu. Oh, gampangane ngono lho, Pak. Maka kalau untuk jaga kesehatan biasanya itu buri gitu dibekami kabeh Pak itu, Pak. Ini dibekam, ini bekam, ini bekam ke wabah gitu, bahkan didobelat di sebelah sini. Kalau itu dipakai darah kabeh langsung bersih darah gitu. Tapi nek belum pernah bekam ya bertahap aja gitu. Sebetulnya nggak berbahaya, cuma kan iso kaget itu carane ya. Carane wong ku piye ya, kaya baru tidur itu cuma mau olahraga gitu kan nggak bagus. Ya bertahap aja. Tapi dengan jaga kesehatan sebulan sekali, dengan bekam kabeh punggung begitu, sama atas gitu, itu jaga kesehatan, karena darahnya cukup banyak yang diambil, darah kotor itu Pak. Sehingga peluang tumor, peluang sing ketoke membuat opo kayak gitu ya, organ dalam itu ya, yang ini itu bisa tercegah dengan baik. Maka fungsi bekam salah satunya mencegah. Nek daerah resik kan, bisa resik Pak itu Pak. Sebetulnya kuncinya di situ Pak, untuk ben sehat itu Pak. Darah kotor itu akhirnya melbu pemburu jadi plak dan sebagainya. Pokoknya ngerti dewe, termasuk darah kotor itu ya kolesterol jahat itu. Kan ada yang baik ada yang jahat. Maka kolesterol jahat itu termasuk yang kesedot. Maka baru sedot itu biasanya langsung lembek gitu. Kayak ono jelly gitu. Padahal itu sebetulnya apa ku jenenge? Kolesterol jahat itu yang gampang beku di suhu yang biasa. Jadi seperti itu. Nah ini ya, ini kahil ini nyerangnya itu kelompok ini. Kalau lehernya kaku-kaku, sakit gigi, flu dan sebagainya, titik-titik ini titik yang banyak refleksi ada di dalam situ. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa titik ini. Ini ada ini tuh. Kalau memang gigi sakit, gulu, apa kuping bengung dan sebagainya, ada ini kayak gini. Yang dari sini plek gitu, sama kova gitu. Nah, ini kalau sakit gigi, kuaku, ngomongin kuaku gak iso ngomong, atau misalkan dari yang kena stroke itu kan kadang-kadang gitu. Itu salah satunya dari sini Pak. Pokoknya sing sekitar itu, tapi yang nggak luka. Misalnya otot iki lari gitu. Bekam ini sebelah sini ndur, iki sore. Gentian nggak apa-apa nek alatnya mau sitok ngono. Nah, gitu loh, Pak. Itu sudah akan banyak bantu, bukan di daerah sininya malahan. Di sini kan waktu atos itu, Pak. Sebelah sini. Itu di daerah situ akan terjadi aliran darahnya semakin ini. Wis ilmu kering dulu aja sementara. Nah, nanti basah nyusul gitulah. Nah, jadi seperti itu. Nah ini yang misalkan ini ya, nah, di bawah itu udel jangan. Ini tandanya pusar. Udel nggak boleh dipegang. Ya, aja itu. Ya. Nah ini yang paling banyak kahil sama di bawahnya katifaini ini. Ini bagus untuk flu, greges loro awak baru waduh awak loro kayak dibanting tulang gitu itu pencetan gitu. Saya biasanya pakai dua Pak, dhuwur biar ngisor Pak. Jadi sambil tidur sambil jalan-jalan ya nggak apa-apa gitu. Kalau kering kan nggak masalah. Nah contohnya ini misalkan wong nyopir, bagian nyopir tuh kuasel banget iki ya, waduh gimana. Padahal kalau ini tuh kaku, kadang-kadang di sini juga koyok rematiknya koyok kena gitu. Nah itu di fat ini Pak, pencet aja. Nah, dan seterusnya kalau tumit sok lari, kalau paru-paru, pilek dan sebagainya, ini kodam. Pokoknya begitu. Ya. Jadi nanti di dalam, nek misalnya jenengan tuku beli, ini regane berapa sih ya? 120 bagus. Yang 12 sebetulnya yang paling ideal, ini terlalu sedikit ini, terlalu sedikit Pak. Ya. Bahkan enggak ono ikine. Ini di sini ada. Nek misalkan jenengan mau nyoba, coba aja sambil belajar delok ngene. Aku kok ngeluh ya. Coba goleki. Oh, nek ngeluh iku iki. Dicoba aja gitu loh, Pak. Nanti efektifnya gimana? Kalau saya paling
berani itu nyoba itu Pak. Oh ini cocok iki wis cocok itu misalnya berkuado nang Kediri 5,5 jam, budal jam 3, mulai jam 3 bengi ya gitu kan biasa toh Pak. Awal loro kabeh itu dibekam itu mburi barang ini wis enak aja. Bekam kering. Ya, padahal kalau bekam darah lebih banyak untuk lebih efektif terutama untuk menimbulkan pengobatan di organ dalam sekaligus memperbaiki darah yang kotor. Jadi itu di tahap selanjutnya. Tapi kalau tahap awal kangge fisiknya, kangge refleksinya dan sebagainya nggak resiko ya. Suruh bojo, suruh begitu ya nggak apa-apa begitu ya. Jadi seperti itu. Ini gaya Rasul ini. Nah, ini kan misalnya punggung ya. Ini ya paru-paru. Wah, siji dari daerah sini. 2 itu apa? Selaput jantung. 3 itu titik jantung. 4 itu apa ini? Kandung empedu. Liver, kandung empedu. Terus piro 7 ini apa? Lambung. Nah, wong yang senengane lambung. Nah, kayak gitu. Nah, yang penting kalau titik itu tidak baik kalau di dalamnya luka. Ada silet sing khusus itu. Itu yang begini itu disilet set titik aja. Aku praktek itu jadi nggak apa-apa. Bukan ojo disilet sing koyo belah wedhus itu ojo. Ya, yang di daerah sininya loh Pak, srit gitu. Ya, bukan dicocok ngono Pak, di srit. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Duh, pengen buka usaha, tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafah Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko
Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo rasane top markotop. Jadi kalau habis operasi usus, ojo sekali-sekali jenengan ben cepet sembuh, pijet refleksi ojo. Karena masih luka malah justru darahnya yang kono banyak ini, gitu ya. Nah itu nggak bagus. Sama juga orang yang karena darahnya itu kental dan sebagainya menggunakan tekanan tinggi, terus menggunakan obat pencair darah. Itu nek dibekam darahnya banyak metu gitu. Nah, normal enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Nah, ini termasuk ini, ya. Termasuk kandung kemih, usus besar, ginjal, ya toh. Nah, ini kan ginjal misalnya songo, ini gitu. Nah, di buku-buku kayak gitu ada termasuk beli alat bekam, otomatis ngerti titik-titiknya itu. Kalau kering itu enggak berisiko loh, Pak. Enggak berisiko. Kecuali kulitnya itu ada jenis orang, dulu termasuk salah satu tetangga kita itu ada, begitu dibekam itu kayak belendak-belendak gitu, karena kulitnya sensitif ya. Kalau ada gitu jangan di perut. Kalau biasanya naik punggung sini ya enggak gitu, ada sedikit. Utawa kalau kau dibekam sebentar saja, jangan lama. Begitu kan bisa 5 menit, 10 menit gitu ya. Nah pengen marung dia pokoknya bisa setengah jam pun ya iso gitu. Apalagi kalau bekamnya itu bekam kering, ya. Nanti seperti itu. Nah, jadi seperti itulah. Sekarang kalau mau praktek, intinya gini. Nah, sekarang praktek ya. Nanti ngekate terserah lah pokoknya. Karena ilmu ini kalau pakai ilmu kat-katan ya repot, ya. Nah, nanti dikatnya nanti cari yang tempat lain, ya. Oke. Jadi ini tuh banyak. Kalau mau beli sing khusus yang begini juga ada, tapi yang 12 itu sudah banyak. Ini ukurannya dewe-dewe karena tempat-tempat itu kan sendiri-sendiri ya. Kalau misalnya di daerah sini itu kan mau gede gini kan gak tekoh, Pak. Bolong terus, Pak. Ya harus cari yang kecil. Ya, kalau yang kecil lagi yang di sini misalkan gitu ya, nyun sewu ya. Yang di sini ya itu ya. Nah, itu ngeluh, pusing, ngeluh ya. Kayak wah buat banget kepala itu
koyo bebannya bertonton gitu ya. Iki luwur kene wes. Nah, nek perlu ya model chef, ketuk-ketuk gitu, ketuk-ketuk kayak gitu. Nah, gitu. Boleh, semuanya boleh dilakukan nek menurut aku. Ya. Nah, kalau kecil misalkan kayak gini ya. Itu kecil loh. Ya, itu pakai yang kecil. Jat-jat gitu. Kalau kangenan lagi, ya dijot-jot ketoknya kendol lagi dijot gitu kira-kira ya sabar dhisik ben sak cukupe dia itu kena refleksi gitu. Enggak apa-apa. Santai aja, Pak. Enggak resiko, Pak. Darah pun sebetulnya enggak resiko karena yang diginikan ini hanya kulit luarnya. Kan kulit itu ada 3 lapis ya. Udah sampai ke bawah. Nah, ini misalnya lancet ini ya, lancet. Ini harus sekali pakai. Jangan ben ngirit terus berkali-kali ya, ojo gitu ya. Ini kan Rizky mau praktek Rizky. Maaf, ini lancetnya ada beberapa jenis untuk masuk. Kalau yang satu cocok, tapi ini saya kebetulan punya yang 3, ben cepet langsung. Jadi cuma 5 jedet gitu gak apa-apa. Jadi intinya gini Pak. Kalau yang basah ya, ini kan kalau misalkan ini ya, ini kahil. Yang agak atas tuh kahil. Yang satunya lagi itu apa tadi itu? Itu nek flu, pusing, atos kayak gitu-gitu. Ini dibiarin dulu kira-kira 5 menit ya. Kita di bawah menit itu pasti sudah rodok merah, darah sudah kesedot di kulit itu. Itu kalau di sini gak tak kroso itu, kayak ada semacam itu. Nah, habis ini ya, kalau bekam basah sebaiknya sebelum ini dianu. Riz, coba praktek ini Riz. Lu gua kene, madep sana. Ya. Ini kalau yang gede, kalau mau ini rodok cilik iki aja ya. Ini kalau yang atas tuh kahil, kalau yang bawahnya lagi bisa. Habis itu bisa berpasangan gini, Pak. Ya. Nek sing muarep lagi sebelah sininya gitu nek duwe akeh, Pak. Kuwi ku nek bar kuwara bar nyopir bar apa awak kok rada legrek kabeh. Iku wenteng, Pak itu. Bekam kering aja lah wis. Nek basah nanti hubungannya dengan kesehatan lebih itu ya. Sekarang ini dikahil ya. Ini. Nah, ini kalau sakit kalau masuk angin ya, gugus masuk angin itu biasanya nanti ininya tuh merah kehitaman bekas iki. Nah ini diginikan, sakjane diawali ngene. Nah, diawali Ya, iki minyak bubut ini serbaguna Pak ini Pak. Untuk pijit dan sebagainya. Sebaiknya dibersihkan gini dulu ya. Tadi ya kalau memang bekam basah ya. Tapi kalau bekam kering nggak usah lah, yang penting resik ngono, disabuni dan sebagainya cukup ya. Tidak mau sedotannya. Ya dicoba lagi, coba ya. Jadi gitu. Cuma sayangnya ini loh. Waduh, sing ijo entek ya, kemarin belinya ini noknya ini gak gathuk. Noknya untuk itu. Ya. Iya, untuk tes darah ada apa gitu. Nah, ini selontongannya itu gak pas itu, Pak. Enggak. Nah. Ya ini contoh aja ya. Mas iki aku gak jajal iki soalnya tuku anyar, kentekan tuku anyar. Itu sing biru itu selontongannya pas. Ini sebetulnya untuk yang satu mungkin bisa. Lah habis itu anggap aja ini ada jarum ya, anggap aja jarum ya, anggap aja gitu ya. Dan ini nggak pas jadi nggak enak. Nah itu langsung cetik diratakne ngono ae, Pak. Ya. Idealnya kalau paling bagus itu pakai silet khusus, Pak. Ada silet sing khusus itu.
Itu yang begini itu disilet set sidik aja. Aku wis praktek itu jadi nggak apa-apa. Bukan ojo disilet sing koyo belah wedhus itu ojo. Ya, yang di daerah sininya lah, Pak, srit gitu. Ya, bukan dicocok ngono, Pak, di srit. Karena itu efektif untuk ngeluarin darah kotornya, Pak. Tapi orang karena itu wegah, kayak kejeron dan sebagainya. Praktis ngene karena ini sudah ukurannya sudah diketahui dan langsung balik cetut. Gak kebacok ngono. Iki kan langsung balik toh. Nah gitu loh, Pak. Kayak si nenggene kita apa gitu kan langsung cetut balik toh. Nah, kayak gitu. Ini begini bandingan nek terus dibaleni nek. Tadi itu kecil apa sih? Kecil dia. Nah, terus dibaleni nek. Nah, pada saat yang kedua ini karena ada negatif toh, darah keluar. Keluar nete-nete biasanya nangison ini, kayak gitu. Kalau tidur ya berarti di situ. Tetes gitu, ya. Nah, habis itu kira-kira 5 menit kita cukup gitu dan sebagainya. Nah, kita golek kapas, bisa aja ini ya, terus dibasahi kayak ini tadi gitu loh ya. Terus ini dicopot, terus diresik iset gitu. Kalau banyak, biasanya kalau wong sing wis biasa iki dicopot ngene terus ditampung sik mek ngisore ini. Terus ini ditaruh di tempat tertentu, ojo digabung ning ngono-ngono ya. Nah, terus dilapi neh. Itu bisa pakai ini bisa, pakai anu bisa. Kalau dalam Islam itu kan menghindari alkohol gitu. Jadi dilapi ngene. Ngene iki wis gak apa-apa, wis mari wis. Wong yang keluar tuh darah kotor dan itu disaring oleh 3 lapis. Kulit itu ada 3 lapis. Kalau kita sakit sing kobong paling anu itu sing paling dhuwur itu. Berarti ada tengahnya lagi. Kita nggak sampai nembus ke lapis ketiga, hanya lapis 1 sama 2. Itu tidak menambah. Tidak nggak rusak pembuluh gitu loh, Pak. Ya. Aman itu, aman sebetulnya aman. Kalau nggak dari situ kan darah koyok di sing ganjil sing mlebu pembuluh sing ketoke rada atos karena darah kotor ada kolesterol kan tambah kalau kolesterol tinggi itu ya darahnya itu tambah kental itu ya. Lemaknya tinggi itu kan gitu itu disedot kan di situ seperti kayak buka timbunan atau saluran yang rada macet. Refleksinya kena, darahnya ya kena, jadi enteng gitu loh. Nah, uang kok dong-dong dibucut sampai ngene dikomrok gitu sebetulnya ya padha ae, cuma nek ngerok itu kan darahnya gak keluar, Pak. Darah kotor ya, Pak. Itu hanya merah gitu. Jadi gitu. Nah, kalau begini itu masih kategori yang belum enggak masuk angin ini. Dia enggak gerges enggak? Enggak. Tapi nek gerges sampeyan bikin rada hitam, ono tandone rada ungu, rada hitam gitu, nggih. Nah, itu nanti kalau mau fotokopi boleh. Tadi itu mana bukunya itu, yang satunya. Nah, itu, nggih. Ini cukup komplit sebetulnya, nggih. Jadi kalau memang yang paling baik begitu. Nah, bawahnya ini rada unggah sithik, ini bawah ini terus berpasangan, Pak. Nanti ini paru-paru kena kayak check up gitu loh, Pak. Kalau sekedar kering atau basah begitu karena niatnya untuk narik, itu enggak berefek negatif. Nggih. Yang penting kondisi kita nih sehat. Ojo sudah cuci darah seminggu 2 kali atau apa, misalnya kayak gitu. Jadi makanya kalau yang paling bagus ya ibu-ibu bapak-bapak, nah ketok serik sidik dan sebagainya. Mbok ya segera dan diobati. Gumaam kecap ambek kocoran ini, ambek misalkan madu gitu ya. Bedah mari. Utawa ini borges ini apa jenis minyak zaitun. Sebab kalau sudah jadi radang itu suwi sembuhnya. Lambung itu kalau sudah radang, wah itu lorone ya tambah nemen, sembuhnya susah karena ya banyak makanan ya. Gitu. Sebelum kejadian itu coba kelemahan kita masing-masing didelok sebelum masuk ke stadium 1, 2, 3, 4 gitu loh, Pak.
Nah itu sampai ini pun menyangkut ovario, menyangkut masalah misalnya apa reproduksi dan sebagainya, itu ada di situ ada. Nah, jadi itu saya nggak bisa nambah praktek lagi nih, kelamaan ya. Tapi intinya kalau kita mau jenengan mau niat itu ya beli, dicoba-coba dulu ya, beli yang 12 begitu, kita siapin tuh ada langganan-langganan yang begitu kentek itu takok itu protes takok. Lho Pak, aku wis langganan terapi bekam tak paranin gunamu gak ono gitu kan. Dulu Pak, saya kan nggak tahu sekarang. Kan nggak tahu gitu ya. Ada jarum, ada apa gitu. Cuma tadi sayangnya nggak bisa praktek basah ya, karena ini nggak pas ini. Ini noke terlalu anu itu. Jadi gak cocok, plusnya gak cocok. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang paling anteng itu ya bekam kering aja ditembak sini, tembak sini, tembak sini, tembak ini jenengan buaya selawat meriang loro kayak remek nek bar kerja baki bar nyopir itu. Kalau saya dari pagi budal jam loro mulai jam loro gitu kan. Ngeterne kakung ke Jogja gitu kan, Ngawi terus ke Jogja balik nawa itu awak remek ngono balung tua pisan ngono kan. Wong bekam bojoku caca gitu biasanya terus kenceng gitu kan. Tapi malah aku seneng karena kenceng itu berarti terjadi proses yang namanya kayak apa jenisnya kayak gini tuh, kayak olahraga stretching. Ya stretching gitu. Lah obat itu banyak macam-macam. Kalau misalnya ngeluh ya di dalam orang ilmu nih, ya lurus aja. Setiap sholat suwekno aja gitu, lurus gitu, suwekno gitu. Itu maka tulang punggungnya akan kebantu, ngeluh hilang. Yang sering pusing-pusing kayak gitu loh Pak. Ya kayak gitu. Jadi saya mau cerita banyak susah. Karena yang wangel-wangel itu tadi tambah mumet tadi kalau tak ceritain itu. Pasti yang jelas di sini itu kan caranya mau bodoh-bodohan aja kita. Pakai buku ini ya, nek sing ngeluh dan sebagainya coba tak delok nek di sini ada misalnya nyeri lutut. Nyeri lutut yang perlu dititik bekamkan itu ya. Kalau bisa bahasa bisa enggak dhisik ya gitu loh Pak. Goleki nek lutut tuh kangelan ngono-ngono ya goleki sing cocok ketoke sono suku gede ya gitu. Kalau belakang tuh mareme gede Pak. Oh itu kiwa tengen itu. Apalagi kalau basah itu kan darahnya so banyak sing keluar sing kotor itu begitu. Apalagi misalnya di sini punggung bawah ini nyeri pinggang, nyeri punggung, tulang iga. Jadi kan banyak ini ya, lengan atas. Jadi kalau misalkan ya contohnya ya, salah satunya yang gampang-gampangan ya. Kalau saya ya, karena ini menyangkut refleksi juga. Salah satu yang membuat ininya itu kuaku gitu. Ini biasanya kuaku Pak. Mbok neneknya mesti sakit itu Pak. Lo daripada kosel ngene-ngene ya bekaman aja Pak. Bekaman aja gitu. Tak gitu. Pencet ayo. Iki apa? Nah, pencet gitu nah sini. Nah. Oh. Nah. Begitu Pak. Ini kan otomatis seperti kayak gugah apa? Stretching istilahnya itu, ya. Nah kayak gitu, Pak. Tambah iki. Nah aku tak padukan, Pak. Refleksi ini tak padukan. Seperti kayak mata itu, kan mata itu di sini, di ini agak bawah ini, pucet aja. Biasanya saya suka memberi saran itu, wes 5x5x7 misalnya. Maksudnya tiap sholat 5 kali itu 5 menit aja dipijat selama 7 hari. Mata merah itu bisa mari Pak itu Pak. Padahal dia sudah berbulan-bulan mengobati terus nang dokter gak mari-mari. Refleksi gitulah. Tambah begini kan, terus mata itu sini juga bisa. Gitu. Ini juga membuat terang. Ini juga membuat terang. Pencet ono di situ aja gabungan itu begitu. Itu insya Allah bisa membuat ini. Nah, sebab apa? Penyakit itu kalau awalnya itu kan karena tidak lancar darah, tidak apa, kita kurang bergerak dan sebagainya, terus nyumbet, medium tegak buntu dan sebagainya, akhirnya dia tambah suwi, tambah kena. Nah, wis parah itu yang susah. Nyembuhkannya kalau parah itu susah, apalagi komplikasi, wis ngono.
Ya sebelum itu, ayo di masing-masing apa? Menyeri haid, misalkan ada kalau mau haid itu nyeri, itu apa? Itu ono Pak, itu titik mana yang dipijit, ono itu Pak. Ya pijitnya pijit kering aja, bekam kering aja Pak. Ben aman dhisik, artinya ben nggak anu, kadang-kadang orang ngelihat darah itu wedi dan sebagainya. Ada pertanyaan enggak? Ya, Pak. Ya, monggo. Jadi kalau untuk kami ini kan intinya jalurnya itu apakah tadi yang kita kan Pak tadi antara yang syarat yang mana? Karena kan di jaringan kita kan banyak Pak ya. Terus kemudian yang keduanya hasil daripada bekam tadi kan ada darah Pak. Untuk darahnya ini kalau di dalam kajian kita bahwa darah ini harus diamankan untuk doanya Pak, ada doa khusus biar darah ini tidak dimasuki setan katanya. Enggak. Yo sebelum kita berbekam, yo berdoa. Yo Al-Fatihah. Allahumma robbana adhi ba'sa wasfi, gitu Pak. Darah itu diamankan bukan karena untuk jin. Ya. Bekam itu wong enggak percaya bekam, wong kafir, wong muslim. Bekam ini ilmu umum, bukan ilmu sifatnya nek gak wong muslim gak mari gitu, enggak Pak. Tapi dengan kita berdoa dan sebagainya, kekuatan ilahiyah ini delala mencet itu ya pas misalnya kayak gitu, delala anu pas, jadi akhirnya bisa lebih produktif. Yang perlu diamankan justru itu dan dibersihkan, terus dimasukkan anu, terus kresek itu dibuang gitu. Jangan terlalu berlama-lama, begitu sudah selesai yang kotor dipisahkan itu terus disabuni, kalau perlu digodok banyu panas. Nek ben gak cepet rusak, ini kan anak plastiknya dicopot sih gitu. Ini dicopot, ini bisa ya. Dicopot nanti dipasang lagi, ben gak gampang rusak anu gitu. Habis itu kalau mau di alkohol nggak apa-apa ya, tapi ininya gitu itu disimpan. Nek bekam basah, nek bekam kering nggak perlu, pokoknya dilap ngono, dicuci ya anu ngono, memang mungkin ono sisa-sisa dhisik kangge ngene keringetan terus sana gitu nggak apa-apa. Nek basah itu disarankan tuh ben nggak terjadi infeksi dan sebagainya. Jadi itu, dan itu sebetulnya sangat aman. Karena apa? Di sini sudah ada standar umum masuknya untuk gitu itu nggak bisa dalam, dan itu ngantemnya cetak gitu, jadi bukan cetak jelosor ke bawah gitu, enggak. Itu otomatis biasanya sudah disetting yang ini, walaupun ada yang punya settingan sendiri. Itu ringnya itu sudah ring yang aman gitu. Kecuali nek pas kita bekam itu delalah keliru, misalkan anunya pas saluran darah itu. Ya biasanya ya kayak misalkan kayak wong donor itu asalkan ditekan titik ngono ya, itu wis mandek, karena kelebihan orang itu kan darah itu bisa membeku dalam waktu yang di bawah 5 menit kalau dalam kondisi normal, bukan kondisi punya obat yang mencairkan darah. Memang yang orang stroke dan sebagainya awal-awal biasanya begitu, jantung yang berat dan sebagainya biasanya dikasih yang namanya obat yang membuat darah itu bisa lebih cair. Jadi itu. Ada lagi? Monggo. Terima kasih. Nggih. Kita sering menjalankan bekam. Nggih. Untuk yang lebih bagus itu berapa bulan sekali, 2 bulan. Jadinya bekam apa Pak? Bekam basah Mas. Belakang? Iya. Belakang? Jadi wis ngrasakne ya? Iya. Keseluruhan kayak gini atau? Keseluruhan. Nah, itu bekam pencegahan. Ya. Tidak ada batasan, tapi jangan keseringan. Paling tidak sebaiknya paling cepat itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Kalau untuk pencegahan setiap bulan sekali wis bagus. Tapi nek etong-etong sambil anu ya kita sehat-sehat ya 2 bulan 3 bulan nggak apa-apa gitu loh Pak. Tergantung dari anunya. Kalau untuk penjagaan gitu, apa begitu nggak apa. Kebetulan kan sudah bekam itu enggak resiko Pak. Kecuali kalau kulit kita ini sensitif, ya itu dengan nutus beletuk-beletuk gitu loh Pak, terlalu tipis itu, mungkin memang jatahnya nggak cocok di bekam. Gitu. Pak Detono itu dulu
almarhum Adi Tono, ya, itu kulitnya sensitif. Ya. Jadi gitu. Ya pijit boleh gitu. Tapi kalau bekam akhirnya bisa ngelotok-ngelotok gitu. Tapi yang ngelotok-ngelotok nggak bahaya, cuma nek dilanjutin terus juga nggak bagus. Roro kan gitu, kayak ono sing banyune itu neng mikir gitu loh Pak. Kan nggak enak gitu loh Pak. Perih atau apa. Nanti hilang dewe ya itu, tapi suwi. Kayak di sini itu ya begitu. Nah, ini waktunya sudah habis. Ada lagi nggak pertanyaan Ibu-ibu? Kalau butuh pertanyaan dan sebagainya, saya itu buka konsultasi gratis kapan aja. Ayo, nek golek waktu sing kosong maksudnya kayak gitu. Apa? Tapi kalau mau nyoba-nyoba, coba-cobalah yang ringan-ringan dulu sampai apa reaksi ini piye iki, oh iki ya enak gitu dan sebagainya. Misalnya di pojok sini, di bawah belikat ini, yang sini yang dulu pernah ditap itu sebelah sini, enggak apa-apa. Kalau kering tuh sudah nggak resiko sama sekali, rotok kotor siti ya nggak apa-apa, keringetan bareng ya nggak apa-apa, umpamanya nggak keluar darah gitu loh Pak. Ya, tapi efektivitasnya begitu. Makin ke ini ada 7 penyakit kronis ini, stroke, diabetes, itu kan membutuhkan sesuatu tersendiri, keahlian. Ya ojo ke sana dulu lah, mendingan kita gitu, terapi ke orang lain. Gimana? Cukup? Cukup ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat ini. Kalau cara Islam itu sebetulnya murah, tapi Islam mendasarkan pencegahan. Islam selalu menggunakan kekuatan doa kepada Allah, ya sapi paha penyembuh. Jadi jangan lupa, kadang-kadang orang tukang dinding, padahal mau sepele itu aja, resepnya bisa ketahuan. Cocok begitu, karena di dunia ini golek obat sing cocok itu kadang uangnya setengah mati, mungkin ngetaknya duit, padahal kadang-kadang karena doa-doa kita cocoknya itu murah meriah itu. Ning buri ono apa sing herbal apa gitu dimaem mari total. Jadi seperti itu, nggih. Nah, itulah kekuatan doa, itu bisa membuka jalan, paling tidak Allah itu memberi jalan. Kowe rono-rono ketemu Pak Wardo punya pengalaman nek lorong ini itu cosplay ngene ya, kan bisa dapat ilmu Pak dari Pak Wardo. Masing-masing begitu. Kalau saya sering coba-coba Pak, piye iki pengaruh piye Pak. Apa ae Pak coba-coba itu. Ngaten ki mawon nggih. Matur sembah nuwun. Monggo tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Banyak sekali manfaat yang insya Allah kita dapat dari kajian kita kali ini. Dan insya Allah di episode selanjutnya kita akan memunculkan kembali tema-tema yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ika Tamara Dewi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.